Majapahit membentuk peradaban di Trowulan sejak abad ke-12. Pola kehidupan Majapahit dan rakyatnya menyisakan instalasi pengairan yang lengkap dan beragam. Sistem pengairan Majapahit di Trowulan terdiri dari kolam penampungan, jaringan kanal, waduk, dan bak kontrol. Sayang sebagian sudah terlupakan, berubah wujud, dan beralih fungsi. Salah satu instalasi air yang masih tersisa adalah kolam penampungan seluas 6,5 hektar dengan nama Kolam Segaran. Kedalaman kolam Segaran diperkirakan mencapai 4 meter. Sebagian dinding kolam sudah dipugar tahun 1975 lalu, namun sebagian lainnya masih terbuat dari bata asli di masa Majapahit. Jaringan kanal air di Trowulan memanjang sekitar 4 hingga 5 km dengan pola bersilangan. Lebar kanal bervariasi mulai dari 20 hingga 80 meter dengan kedalaman 6 sampai 9 meter. Kanal dibuat secara sistematis membelah kota. Air dari hulu dialirkan melalui kanal ke waduk di sekitar Trowulan, lalu menyebar menjadi sarana irigasi. Kanal air di Trowulan juga berperan sebagai pengendali banjir dan membantu pengaturan kelembaban udara. Jadi memang itu karya yang besar gitu. Kita saja di Jakarta ini kan cuma punya satu yang lewat Manggarai terus ke Jalan Gajah Mada ya. Yang gali juga orang Cina atau Kabupaten Siopekong. Yang di timur nggak jadi-jadi gitu. Tetapi Batavia sendiri punya kanal juga gitu seperti Amsterdam. Tapi itu abad 17. Jadi bayangkan abad 13-15, katakanlah abad 15 lah gitu. Kita sudah mempunyai sistem kanal yang berbentuk pola kisi-kisi. Nah, itu yang luar biasa menurut saya. Dan tidak ada di tempat lain di Indonesia sampai sekarang. Sistem pengairan di Trowulan juga dirangkai untuk keperluan pemujaan. Sebagian air dari kanal-kanal dialirkan ke Candi Tikus di Desa Temon. Candi Tikus diperkirakan berfungsi sebagai kolam pemandian dengan saluran air bawah tanah. Kanal di bawah tanah berfungsi untuk mengatur debit air di kolam. Saat air berlebih, saluran air di bawah tanah menyalurkannya ke sungai-sungai yang ada di sekitar Trowulan. Sayangnya kanal-kanal yang tersisa kini sudah berubah menjadi sawah. Sisa kanal lainnya di sekitar makam Troloyo bahkan rusak karena dibangun menjadi lahan parkir. Sementara kanal lain di kawasan perbatasan Jombang dan Mojokerto bahkan sudah rata tertutup aspal menjadi jalan lingkar Mojo Agung. Mulai ke depan, ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin agak tidak enak seperti adanya pengurukan kanal dan sebagainya. Kita sekarang akan lebih tegas, kita akan lebih bersikap tidak kompromi untuk kegiatan-kegiatan yang memang akan merusakkan situs. Tapi toh itu kita sama-sama untuk kepentingan pembangunan, makanya dalam saya sebagai penanggung jawab saat ini itu mengupayakan adanya dialog. Sejarah mencatat air tidak pernah menjadi ancaman bagi Majapahit. Manajemen air yang dirangkai membuat Trowulan terbebas dari banjir saat hujan dan kekeringan kala kemarau tiba. Sistem pengairan di Trowulan menunjukkan hasil karya dan pemikiran orang Majapahit layak dilestarikan. Tapi sejarah hanya bisa banyak memberi arti saat peninggalan yang tersisa dijaga tetap lestari. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Oki Budi dan Gunari Utama melaporkan untuk Kompas TV.